Di tengah hiruk-pikuk pasar yang ramai, seekor anjing gembala Jerman muda yang terlantar menarik perhatian seorang gadis kecil berusia 5 tahun. Anjing itu tampak sedih dan tidak terawat, membuat gadis itu memohon kepada ibunya, "Bu, bisakah kita menyelamatkannya? Apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa." Pada suatu pagi, Sabtu yang cerah, Sofia yang berusia 5 tahun berjalan-jalan di pasar bersama orang tuanya. Matanya tertuju pada seekor gembala Jerman besar yang diikat di tiang dekat sebuah kios. Ibunya, Isabella, memperhatikan kemana arah pandangan Sofia dan menghela napas, menyadari betapa besar kasih sayang putrinya terhadap hewan yang membutuhkan. "Baiklah sayang, kita bisa mendekat tapi tetap di dekat ibu," ujar Isabella. Saat mendekat, Sofia berjongkok beberapa langkah dari anjing itu dan berbisik lembut, "Halo, nak." Sambil mengulurkan tangannya dengan hati-hati, anjing itu mengendus udara, telinganya sedikit bergerak. Sofia mendekat sedikit, berkata pelan, "Kamu kelihatan sedih. Jangan khawatir, aku di sini sekarang." Isabella mengawasi putrinya dengan cermat. Sofia memiliki hubungan khusus dengan hewan, dan anjing ini tampak sangat putus asa. "Sofia, hati-hati ya," Isabella mengingatkan. "Dia mungkin merasa takut." Sofia mengangguk, pandangannya tetap tertuju pada anjing itu. Dia melihat seorang penjual di dekatnya yang sepertinya pemilik anjing tersebut. Pria itu sibuk melayani pelanggan dan hampir tidak memperhatikan anjingnya. Sofia berdiri dan menghampirinya. "Permisi Pak, apakah anjing ini milik Anda?" tanya Sofia. Penjual itu melirik sebentar, mengangguk, dan dengan acuh tak acuh berkata bahwa anjing itu tidak diinginkan dan hanya merepotkan. Sofia merasa sedih mendengarnya. "Bolehkah aku mengelusnya?" dia bertanya. Dengan anggukan tak peduli dari pria itu, Sofia kembali ke anjing tersebut dan perlahan mengelus bulunya. Dengan penuh kebahagiaan, dia melihat anjing itu tidak menjauh, malah bersandar pada sentuhannya. Ekornya bergerak lemah, senyum Sofia melebar, merasakan ikatan yang mulai terbentuk. Selama beberapa minggu berikutnya, Sofia dan orang tuanya rutin mengunjungi pasar. Setiap kunjungan, Sofia menghabiskan waktu bersama anjing itu yang dia beri nama Max. Hubungan mereka semakin erat. Mata Max berbinar setiap kali melihatnya, tanda bahwa dia mengenali Sofia. Melihat ikatan yang tumbuh ini, orang tuanya mulai mempertimbangkan untuk mengadopsi Max. Mereka tahu itu akan menjadi tanggung jawab besar. Max membutuhkan perawatan medis dan kasih sayang, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan keinginan kuat Sofia untuk menyelamatkannya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, mereka mendekati penjual itu dengan tawaran untuk membawa Max pulang. Penjual yang ingin segera menyingkirkan anjing tidak berguna itu langsung setuju tanpa ragu. Dengan penuh sukacita, Sofia dengan hati-hati melepaskan ikatan Max dan membawanya ke mobil mereka, siap memulai hidup baru bersama. "Kamu akan pulang bersama kami," bisik Sofia dengan lembut kepada Max saat mereka bersiap untuk pergi. Dalam perjalanan pulang, Sofia duduk dekat dengan Max, tangannya dengan lembut mengelus bulunya. Max meletakkan kepalanya di pangkuan Sofia, tindakannya menunjukkan rasa percaya dan kenyamanan. Sofia berpikir bahwa dia hanya menyelamatkan seekor anjing yang terlantar, namun dia tidak menyadari betapa mendalamnya ikatan mereka kelak. Membawa Max pulang menandai awal babak baru bagi Sofia dan keluarganya. Meski kegembiraan karena berhasil menyelamatkan Max memenuhi hati mereka, mereka segera dihadapkan pada kenyataan kondisi Max. Dengan bulu yang kusut dan tubuh kurus, jelas bahwa Max memiliki masa lalu yang berat. Reaksinya pada awalnya penuh ketakutan. Dia terkejut dengan gerakan tiba-tiba dan suara keras, bahkan menyusut ketika orang dewasa mencoba menyentuhnya.
Dengan tekun, Sofia menghabiskan setiap saat bersama Max. Dia duduk di sebelahnya, membaca buku dengan suara keras atau bercerita tentang harinya. Postur tubuh kecil Sofia dan sikap lembutnya tampaknya menenangkan Max. Perlahan, Max mulai menunjukkan tanda-tanda percaya, bersandar pada sentuhan Sofia dan mulai mengikutinya di sekitar rumah. Namun, reaksinya yang kadang masih tidak menentu mendorong keluarga tersebut untuk mencari bantuan ahli. Mereka menghubungi Dr. Louis Taylor, seorang ahli perilaku hewan setempat yang dikenal karena keahliannya menangani anjing yang mengalami trauma. Dr. Taylor datang ke rumah mereka untuk mengamati perilaku Max. "Anjing ini telah melalui banyak hal," ujar Dr. Taylor dengan penuh perhatian. "Perilaku yang tidak menentu ini mencerminkan trauma yang pernah dia alami. Sekarang dia membutuhkan stabilitas, kesabaran, dan pelatihan yang konsisten untuk mendapatkan kembali rasa aman." Dr. Taylor menyusun program pelatihan yang berfokus pada penguatan positif dan secara bertahap memperkenalkan Max pada pengalaman baru. Prosesnya lambat dan membutuhkan banyak kesabaran. Ada hari-hari di mana Max membuat kemajuan nyata, menanggapi perintah dengan baik, bahkan bermain lempar tangkap dengan Sofia. Namun, kemunduran juga sering terjadi. Kadang-kadang, Max menggeram atau menggigit ketika merasa terpojok atau terancam, meskipun dia tidak pernah menunjukkan agresi terhadap Sofia. Pada suatu sore yang cerah di halaman, Max mendekati Sofia dengan bola di mulutnya. Ekornya berputar seperti baling-baling. Itu adalah pertama kalinya dia memulai permainan sendiri, dan Sofia merasa sangat bahagia. Dia melempar bola itu dan Max mengejarnya sambil menggonggong penuh kegembiraan. Isabella dan John menyaksikan dari teras. Hati mereka dipenuhi harapan. Meski perjalanan menuju pemulihan panjang, dedikasi keluarga tersebut mulai membuahkan hasil. Selama berbulan-bulan, perilaku Max perlahan membaik. Kesabaran dan cinta tanpa henti dari Sofia secara perlahan menyembuhkan luka emosionalnya. Pada suatu sore yang cerah, Sofia bermain di halaman, tawanya menggema riang. Max dengan semangat mengejar bola, ekornya bergoyang dengan semangat yang mencerminkan kebahagiaan barunya. Dari teras, Isabella dan John menikmati pemandangan damai itu sambil menyeruput es teh, menghargai kemajuan yang telah dicapai anjing kesayangan mereka. Namun tiba-tiba, ketenangan itu pecah oleh suara keras. Seekor kucing tetangga yang ketakutan karena suara mesin mobil meledak, berlari melintasi halaman, memicu Max untuk mengejarnya dengan panik. Sofia berusaha menghentikan Max, berlari mengejarnya, kakinya yang kecil bergerak cepat. Di tengah kekacauan itu, dia tidak menyadari sebuah mobil melaju cepat di jalan. Isabella dan John merasa jantung mereka berdegup kencang karena takut saat menyaksikan kejadian itu. Seruan peringatan mereka tenggelam oleh deru mesin mobil dan gonggongan Max. Sebelum kita lanjutkan, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak. Kembali ke cerita, naluri pelindung Max tiba-tiba muncul. Dia menyadari bahaya yang mengancam dan tanpa membuang waktu, berbalik dan berlari ke arah Sofia. Dengan lompatan heroik, Max mendorong Sofia keluar dari jalur mobil yang melaju kencang, yang berhenti mendadak dengan bunyi rem yang memekakkan telinga. Wajah pengemudi tampak pucat karena terkejut. Isabella dan John segera berlari ke arah Sofia, menemukan putri mereka yang kebingungan tetapi selamat. Dengan Max berdiri melindunginya, tubuhnya menjadi perisai. Max dengan lembut menjilat wajah Sofia, seolah memastikan bahwa dia tidak terluka.
Sejak saat itu, Max bukan hanya seekor anjing yang diselamatkan. Dia adalah penjaga keluarga yang sangat dihargai. Tindakan heroiknya mengubah pandangan Isabella dan John terhadapnya. Max bukan hanya seorang penyintas dari masa lalunya yang penuh kesulitan, tetapi juga pelindung setia keluarga mereka. Beberapa waktu kemudian, saat berjalan-jalan rutin, Max tiba-tiba berhenti dan menggeram, tubuhnya tegang dan waspada. Sofia melihat ke arah yang ditatap Max dan melihat seorang pria mendekat. Penjual di pasar yang dulu menelantarkan Max. Mata pria itu menunjukkan pengakuan saat melihat Max. "Jadi disinilah kamu berakhir," katanya dengan nada dingin dan meremehkan. Sofia mempererat genggaman pada tali kekang Max saat dia merasakan tubuh anjing itu menjadi tegang. Meski jantungnya berdegup kencang, Sofia tetap tenang. "Max adalah anjingku sekarang," katanya dengan tegas dan tenang, "dan kamu tidak bisa mengambilnya kembali." Pria itu mencemooh, suaranya penuh penghinaan. "Dia dulu milikku," balasnya. "Kamu tidak berhak membawanya." Namun Sofia tidak mundur, suaranya tetap teguh saat dia menatap pria itu langsung. "Kamu tidak peduli padanya," jawabnya. "Dia pantas mendapatkan yang lebih baik." Ketika pria itu melangkah maju dengan ancaman, geraman Max semakin dalam, dan dia berdiri di depan Sofia dengan sikap protektif. Pria itu mengancam akan memanggil pihak berwenang, menuduh Sofia mencuri Max. Sofia merasa gugup, tetapi dia tahu tuduhan pria itu tidak berdasar. "Silakan saja," jawabnya dengan berani. "Kami punya bukti. Bagaimana kamu memperlakukannya, kamu tidak akan mendapatkannya kembali." Dengan tatapan tajam terakhir, pria itu berbalik dan pergi, bergumam sendiri. Sofia menarik napas panjang dan berlutut untuk memeluk Max. "Tidak apa-apa," katanya dengan lembut sambil memeluk erat anjing itu. "Dia tidak bisa menyakitimu lagi." Pertemuan yang tidak menyenangkan dengan pemilik sebelumnya meninggalkan kesan mendalam pada Sofia, tetapi juga memperkuat tekadnya untuk melindungi Max. Dia membahas insiden itu dengan orang tuanya yang meyakinkannya tentang dukungan mereka yang tak tergoyahkan untuk menjaga Max tetap aman dan bahagia. Pada hari Sabtu yang cerah, komunitas lokal mengadakan pameran hewan peliharaan dan pertunjukan anjing, memberikan kesempatan sempurna bagi Sofia dan keluarganya untuk merayakan transformasi Max dan menikmati waktu bersama masyarakat. Pameran itu penuh dengan energi, menampilkan stand-stand dengan perlengkapan hewan peliharaan, camilan lezat, dan sumber daya tentang kesejahteraan hewan. Tawa dan gonggongan anjing dari berbagai jenis memenuhi udara, menciptakan suasana yang meriah. Dengan penuh antusiasme, Sofia sangat bersemangat melihat bagaimana Max akan menghadapi lingkungan baru di acara tersebut. Saat mereka berjalan-jalan di pameran, mereka menemukan sebuah stand yang menampilkan demonstrasi pelacakan dan kelincahan. Mata Sofia berbinar dengan kegembiraan. "Boleh kita coba ini, Bu?" tanyanya penuh harap sambil menatap ibunya. Isabella membalas dengan senyuman hangat dan mengangguk. Mereka mendekati stan itu, di mana seorang instruktur yang ceria menyambut mereka, penasaran apakah anjing mereka memiliki bakat yang belum ditemukan. Dia mengarahkan mereka ke jalur kelincahan yang dipenuhi terowongan, rintangan lompat, dan tiang selang-seling. "Mari kita mulai dengan latihan kelincahan sederhana untuk melihat bagaimana Max melakukannya," sarannya. Max ditempatkan di garis awal dan jantung Sofia berdegup kencang penuh antisipasi. Meskipun dia dan Max belum pernah mencoba pelatihan kelincahan sebelumnya, Sofia memiliki firasat kuat bahwa Max akan unggul. Sambil mendekat, dia berbisik di telinga Max, bertanya apakah dia siap. Max menegakkan telinganya dan mengibaskan ekornya, menunjukkan semangatnya untuk memulai. Begitu Sofia memberikan isyarat, Max melompat ke dalam aksi dengan fokus yang luar biasa.
Dia menavigasi jalur itu dengan kelincahan dan ketenangan yang luar biasa. Melompati rintangan dengan mudah, melintasi tiang-tiang selang-seling, dan melaju cepat melalui terowongan, Max menyelesaikan setiap gerakan dengan presisi dan kecepatan yang memukau penonton. Kerumunan terpesona saat Max menyelesaikan jalur itu dalam waktu yang sangat singkat. Wajah Sofia bersinar dengan rasa bangga. Dia selalu percaya bahwa Max luar biasa, tetapi melihatnya bersinar di jalur kelincahan melampaui semua harapannya. Penampilan luar biasa Max di pameran dengan cepat menjadi bahan pembicaraan di kota. Anjing yang dulu hanya dianggap sebagai penyelamatan kini menjadi selebriti. Tawaran dari pelatih dan klub kelincahan berdatangan kepada keluarga Sofia. Semuanya ingin berkontribusi pada perkembangan Max. Pengakuan ini membuka jalan bagi Max untuk mulai berlatih dengan klub lokal. Di bawah bimbingan mereka, kemampuan Max berkembang pesat, menjadikannya favorit banyak orang. Namun lonjakan kegembiraan tentang keberhasilan Max di bidang kelincahan segera terganggu oleh situasi yang mengkhawatirkan. Pemiliknya yang lama terpicu oleh pencapaian Max meningkatkan gangguannya. Dia muncul di taman selama sesi latihan dengan keras mengklaim bahwa Max adalah miliknya dan mengancam akan merebutnya kembali dengan paksa. Khawatir akan keselamatan mereka dan masa depan Max, orang tua Sofia memutuskan untuk mengambil langkah hukum tegas untuk memastikan Max tetap menjadi anggota keluarga mereka secara permanen. Mereka mencari bantuan Miss Patterson, seorang pengacara yang ahli dalam hak-hak hewan. Dalam pertemuan pertama mereka, Miss Patterson dengan penuh perhatian mendengarkan pengalaman mereka. "Kalian memiliki kasus yang kuat," katanya dengan penuh keyakinan. "Bagian pentingnya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin bukti tentang penelantaran Max sebelumnya dan menunjukkan bagaimana dia berkembang dalam perawatan kalian sekarang." Isabella dan John mulai mengumpulkan semua bukti yang diperlukan untuk memperkuat klaim mereka. Mereka telah mendokumentasikan secara rinci kondisi buruk Max saat diselamatkan. Bulu yang kusut, tulang rusuk yang terlihat jelas, dan tatapan yang murung. Selain itu, mereka mengumpulkan catatan medis dari dokter hewan yang menunjukkan pemulihan kesehatan Max dan mendapatkan pernyataan dari tetangga, teman, dan pelatih yang menyaksikan perubahan luar biasa Max. Sofia pun berkontribusi dengan penuh semangat menulis surat emosional tentang hubungannya dengan Max dan dampak positif yang telah dia berikan dalam hidupnya. "Max adalah sahabat terbaikku," tulisnya dalam surat yang penuh dengan emosi tulus. "Dia telah menyelamatkan hidupku dan cintaku padanya sangat dalam. Tolong jangan biarkan dia diambil dariku." Tantangan hukum itu terasa menakutkan dan seiring mendekatnya tanggal sidang, kecemasan mereka semakin memuncak. Di saat yang sama, kompetisi kelincahan lokal semakin dekat. Ajang di mana Max dapat kembali membuktikan rehabilitasi dan kemampuannya. Di tengah tekanan ini, Sofia dan Max terus berlatih dengan gigih. Meskipun Sofia merasa gelisah setiap kali melihat pemilik lama mengawasi mereka, dia menemukan kekuatan dalam ikatan mendalamnya dengan Max dan tekadnya untuk melindungi anjing kesayangannya. Hari kompetisi tiba dengan suasana penuh antusiasme. Tempat acara dipenuhi banyak anjing dan pelatihnya. Masing-masing siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Saat Sofia dan Max menunggu giliran, dia melihat tatapan penuh kebencian dari pemilik lama yang berdiri di pinggir lapangan. Sofia menarik napas dalam untuk menenangkan diri, lalu menatap Max dan berbisik penuh semangat, "Kita pasti bisa, sama seperti yang kita latih." Ketika nama mereka dipanggil melalui pengeras suara, Sofia dan Max melangkah menuju garis start dengan penuh percaya diri, membuat penonton terdiam memperhatikan.
Saat suasana penuh antisipasi, Sofia memberi isyarat dan Max langsung bergerak. Dia melompati rintangan, melintasi tiang-tiang dengan lincah dan melewati terowongan dengan gerakan yang penuh keanggunan. Ketika mereka melintasi garis finish, penonton bersorak meriah. Wajah Sofia berseri-seri, penuh kebahagiaan, sementara Max mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira, menikmati momen tersebut. Para juri sangat terkesan, mengirim salah satu pelatih terbaik mereka untuk memberikan pujian. "Kamu dan Max adalah tim yang luar biasa," katanya dengan kekaguman. "Dia anjing yang luar biasa, dan hasil latihanmu benar-benar patut diacungi jempol." Pada hari sidang, suasana ruangan penuh ketegangan. Sofia memegang erat tali Max, sementara pemilik lama memandang mereka dengan tatapan tajam, bergumam tidak puas. Miss Patterson dengan percaya diri memaparkan kasus mereka, menunjukkan proses rehabilitasi Max dan lingkungan penuh kasih yang diberikan oleh keluarga Sofia. Hakim dengan saksama mempertimbangkan semua bukti, foto, catatan dokter hewan, dan testimoni yang memuji Max, termasuk surat Sofia yang dibacakan dengan suara lantang membuat banyak orang terharu. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, hakim menatap pemilik lama dan berbicara dengan nada tegas. "Bukti yang ada dengan jelas menunjukkan bahwa Max mengalami pengabaian dan perlakuan buruk selama berada dalam perawatan Anda," ujar hakim. "Sebaliknya, dia berkembang pesat bersama keluarga barunya. Demi kepentingan terbaiknya, Max harus tetap bersama mereka." Meskipun pemilik lama memprotes, hakim tetap pada pendiriannya, memutuskan agar Max tetap tinggal bersama Sofia dan keluarganya. "Tindakan Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mampu memberikan perawatan yang diperlukan untuk anjing ini," kata hakim dengan tegas. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan mendukung keluarga Sofia. Max akan tinggal bersama mereka secara permanen. Keputusan pengadilan itu menjadi kemenangan besar bagi Sofia dan keluarganya. Namun cerita mereka tidak berakhir di sana. Setelah putusan tersebut, hakim memerintahkan penyelidikan terhadap pemilik lama Max. Hasil penyelidikan itu mengejutkan seluruh komunitas dan semakin menguatkan dukungan bagi Sofia dan Max. Investigasi mengungkap bahwa pria tersebut memiliki riwayat yang meresahkan terkait pengabaian dan kekejaman terhadap hewan. Banyak hewan lain yang juga mengalami perlakuan buruk di bawah perawatannya, dan sejumlah saksi maju memberikan kesaksian tentang tindakannya yang kejam. Media lokal mulai meliput cerita ini, membawa perhatian yang lebih luas terhadap keparahan situasi. Komunitas tersentak dengan pengungkapan tersebut, memicu gelombang kemarahan publik yang luar biasa. Kisah penderitaan Max di masa lalu membakar semangat masyarakat untuk bersatu mendukung Sofia dan keluarganya. Tetangga, teman, bahkan orang-orang yang tidak dikenal berjanji untuk memastikan bahwa pemilik lama Max tidak akan pernah bisa menyakiti hewan lain lagi. Apakah cerita ini menyentuh hati Anda? Apakah Anda pernah merawat hewan yang sebelumnya diabaikan atau memiliki masa lalu yang sulit? Menurut Anda, apakah mungkin sepenuhnya merehabilitasi hewan yang telah mengalami kekerasan? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa cerita ini menginspirasi, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tekan tombol suka. Perjalanan Sofia dan Max adalah pengingat penuh makna bahwa kebahagiaan dan penyembuhan dapat ditemukan bersama hewan peliharaan kita. Tak peduli apapun trauma masa lalu mereka. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari Anda menyenangkan.